Setelah Neuer, Bayern tanpa Davies dan Upamecano hadapi Inter. Bayern Munich mendapat pukulan berat menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Inter. Alphonso Davies dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera serius saat membela tim nasional. Menurut laporan Bild, B asal Kanada itu mengalami robeknya ligamen anterior di lututnya dan harus menjalani pemulihan selama 6 bulan. Selain Davies, Bayern juga kehilangan Dayot Upamecano yang mengalami cedera lutut kiri dan harus menepi selama beberapa pekan, seperti diumumkan secara resmi oleh klub. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menyesalkan situasi ini. Sayangnya, jeda internasional selalu membawa risiko cedera bagi para pemain, dan kali ini kami terkena dampak yang sangat besar. Absennya Davies dan Upamecano adalah pukulan berat. Fonzi akan mendapat semua dukungan yang dibutuhkan untuk kembali ke lapangan, sementara kami akan terus memantau kondisi Upa agar bisa segera kembali bermain, ujar Eberl. Meski kehilangan dua pilar utama, Eberl tetap optimistis dengan kekuatan skuad Bayern. Kami memiliki tim yang kuat dan akan menyesuaikan diri dengan absensi ini. Kualitas yang kami miliki cukup untuk terus mengejar target besar musim ini. Sebelumnya mereka juga harus kehilangan Manuel Neuer karena cedera betis yang kambuh, yang ia dapatkan saat melakukan selebrasi kemenangan atas Bayer Leverkusen di Liga Champions. Igor Tudor mulai era baru Juventus, sikap pemilik klub jadi sorotan. Saat Juventus bersiap memperkenalkan pelatih baru Igor Tudor ke media, sang pemilik bahkan sama sekali tidak menyebut klub tersebut sebagai salah satu aset utamanya. Bianconeri memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan pelatih asal Italia, Thiago Motta setelah hanya 8 bulan bertugas, dengan mendatangkan Igor Tudor minggu lalu. Mantan pelatih Lazio mengawasi sesi latihan ketiganya hari ini, ditemani oleh Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli dan CEO Maurizio Scanavino, yang menonton dari pinggir lapangan di markas latihan klub, Continasa. Mereka berdua juga akan menjadi bagian dari konferensi pers presentasi pelatih baru mereka pada Kamis pagi, 27.03, waktu setempat. Namun, ketegangan di balik layar di Juventus terlihat jelas, terutama jika mereka gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, karena laporan keuangan mereka mungkin akan minus. Pewaris kekayaan Agnelli, John Elkann, menulis surat tahunannya kepada para pemegang saham perusahaan induk mereka Exor. Dia menguraikan kemajuan perusahaan-perusahaan di bawah payung mereka, termasuk Ferrari, Stellantis, CNH, Philips dan Clarivate, tetapi secara khusus tidak pernah menyebutkan nama Juventus. La Gazzetta dello Sport mengemukakan ini adalah pertama kalinya sejak 2021, Exor tidak merujuk klub sepak bola mereka di titik manapun dalam rangkuman tahunan mereka. Memecat Thiago Motta lebih awal dalam kontraknya juga berpotensi merugikan klub sebesar 15 juta euro, sehingga kemungkinan besar Exor harus menyuntikkan modal segar lagi. Inter Milan perpanjang kontrak Francesco Pio Esposito hingga 2030. Menurut laporan Matteo Moretto, Inter Milan telah mengamankan masa depan salah satu talenta mudanya, Francesco Pio Esposito, dengan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030. Striker berusia 19 tahun itu saat ini tengah menjalani musim pinjaman di Spezia, namun performa apiknya membuat manajemen Nerazzurri tidak ragu untuk mengikatnya lebih lama. Francesco Pio Esposito merupakan produk Akademi Muda Inter dan sejak awal dianggap sebagai salah satu prospek menjanjikan klub. Pada musim panas 2023, ia dipinjamkan ke Spezia dalam kesepakatan pinjaman selama 2 tahun untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman lebih di level senior. Keputusan itu terbukti tepat. Di seri B musim ini, Esposito tampil luar biasa dengan mencetak 14 gol dalam 27 penampilan, ditambah 1 assist. Ketajamannya di lini depan menjadi salah satu kunci performa Spezia sejauh ini. Tak hanya bersinar di klub, Esposito juga menunjukkan kualitasnya bersama tim nasional Italia U21 dengan torehan 7 gol dan 3 assist dalam 11 penampilan. Keputusan Inter untuk memperpanjang kontrak Esposito hingga 2030 merupakan sinyal kuat bahwa mereka melihatnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Dengan usia yang masih sangat muda dan performa yang terus menanjak, Esposito berpeluang besar menjadi salah satu bintang masa depan di lini serang Inter Milan. Kini, tinggal menunggu waktu bagi Esposito untuk kembali ke San Siro dan menunjukkan kualitasnya di panggung Serie A bersama tim utama. Juventus dan Inter pantau penyerang Benfica, Vangelis Pavlidis. Juventus dan Inter Milan dilaporkan tengah memantau situasi striker Benfica, Vangelis Pavlidis. Menurut laporan dari jurnalis Ekrem Konur, kedua klub raksasa Serie A itu tertarik untuk mendatangkan pemain asal Yunani tersebut. Pavlidis, yang lahir pada tahun 1998, telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Bersama Benfica,
Ia telah mencatatkan 43 penampilan, mencetak 20 gol, dan memberikan 9 assist di semua kompetisi. Ketertarikan Juventus dan Inter terhadap Pavlidis tidak mengherankan, mengingat kebutuhan kedua klub akan tambahan daya gedor di lini serang mereka. Striker berusia 25 tahun itu dikenal sebagai pemain yang memiliki ketajaman dalam mencetak gol serta kemampuan dalam membangun serangan bagi timnya. Dengan performa yang terus menanjak, Pavlidis bisa menjadi target menarik bagi banyak klub besar Eropa di bursa transfer mendatang. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Benfica mengenai kemungkinan melepas sang pemain dalam waktu dekat. Waktre mempersilahkan Simone Inzaghi memilih pemain di bursa transfer mendatang. Inter ingin terus melanjutkan proyek mereka bersama Simone Inzaghi, dan sang pelatih juga tampaknya memiliki keinginan yang sama. Seperti yang dilaporkan oleh Il Giorno, ada semua syarat untuk memperpanjang kebersamaan ini. Inzaghi merasa dihargai di Inter, sementara keluarganya juga telah menetap dengan nyaman di Milan. Selain itu, tidak seperti bursa transfer sebelumnya, kali ini Waktre berpotensi menyediakan anggaran yang lebih besar untuk memperkuat tim. Saat ini, musim Inter telah memasuki tahap krusial, dan manajemen bahkan belum mempertimbangkan skenario tanpa Inzaghi. Kelanjutan kerjasama ini tetap menjadi kemungkinan terbesar. Bahkan jika Inzaghi pada akhirnya memilih hengkang setelah meraih banyak kesuksesan, perpisahan tersebut lebih layak dirayakan daripada disesali. Pengalaman masa lalu juga menunjukkan bahwa keputusan besar bisa terjadi dengan cepat. Inzaghi direkrut Inter secara mendadak setelah hampir memperpanjang kontraknya dengan Lazio. Saat itu, Claudio Lotito, presiden Lazio, tidak menerima keputusan tersebut dengan baik. AC Milan bakal ditinggal Maignan jika gagal 4 besar. AC Milan berpotensi ditinggalkan Mike Maignan musim panas nanti. Jika gagal menyegel 4 besar Serie A, sang kiper dilaporkan bakal menuju ke Premier League. Mike Maignan terhitung sudah berseragam rossoneri selama 4 tahun terakhir, pasca didatangkan dari Lille di musim panas 2021. Dipercaya untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma, kiper asal Prancis tak tergantikan statusnya sebagai orang nomor 1 di bawah Mister Tim. Sayangnya pada musim panas 2025 ini, ada potensi bahwa Maignan bakal menyudahi petualangannya di San Siro. Dilansir dari Thea Mtal, media asal Inggris menulis jika servis Maignan diminati oleh 2 klub kontestan Premier League yaitu Chelsea dan Aston Villa. Chelsea membutuhkan kiper baru karena Robert Sanchez tidak konsisten, sementara Villa butuh penerus Emi Martinez yang tahun ini genap berusia 33 tahun. Milan sendiri diklaim terbuka untuk melepas Maignan lantaran kontraknya bersama klub tinggal setahun lagi. Selain itu, bila AC Milan gagal menembus 4 besar Liga Italia musim ini maka semakin terbuka kans klub untuk melego Maignan. Tanpa adanya pemasukan berarti dari akibat absen di Liga Champions, melepas Maignan menjadi opsi menguntungkan untuk menjaga kas keuangan tim. Maignan sendiri saat ini merupakan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, di mana upah tahunannya mencapai 3,5 juta euro, 62,6 miliar rupiah. Valuasi kiper 29 tahun menurut Transfermarkt saat ini ada di angka 25 juta euro atau setara dengan 447 miliar rupiah.